berkaitan dengan berbuka puasa yang antum jelaskan tadi, itu ada Ustaz, di masyarakat mengenai fenomena berbuka bareng atau bukber. Bukber itu di kalangan anak sekolah, di kalangan PNS, di kalangan bahkan alumni-alumni yang sudah tua-tua gitu, itu banyak Ustaz yang mengadakan bukber, buka bersama, nanti di kafe ini, nanti di resto ini misalkan. Nah, itu kan di situ pertama dia ada percampuran Ustaz. Kemudian sulit yang seperti antum jelaskan tadi menjaga pandangan. Itu di situ kan kawan-kawan lama, walaupun kawan itu kan bukan mahram juga. Nanti mereka duduknya dekat-dekatan, kemudian waktu sholat Ustaz. Biasanya antara pesan makanan sampai makanan datang sampai makan bersama, kemudian foto-foto itu sudah hampir mendekati waktu isya. Sehingga waktu maghribnya hampir hampir habis. Nah, itu bagaimana dengan bukber ini? Apakah dibutuhkan? Apakah sunnah? Apakah gimana? Gimana tuh? Sebenarnya fenomena bukber ini ada pada generasi-generasi akhir zaman ya, Ustaz. Masya Ya, kita ini kan generasi-generasi akhir zaman. Karena di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'i ini pun tidak ada budaya seperti ini. Tetapi kita harus memandang dari beberapa sudut pandang. Kalau Anda Ustaz coba memandang dari beberapa sudut pandang. Selagi dalam esensi tidak mengurangi ibadah dan nilai-nilai dari Ramadan, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak mengurangi esensi dari ibadah bulan suci Ramadan. Kalau memang sudah mengurangi atau merusak esensi ibadah dari bulan suci Ramadan, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Ada satu kebaikan, Kita jangan memandang semuanya buruk, jangan. Tetapi ada satu kebaikan dari bukber ini, yaitu menjalin hubungan silaturahim. Menjalin hubungan silaturahmi. Berkumpul dengan teman-teman yang semula setahun nggak pernah ketemu, jadi ketemu. Nah, cuma syaratnya tadi Ustaz, jangan sampai mengurangi esensi dari pahala ibadah Ramadan. Kalau memang di sana ada percampuran antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Apalagi sampai pada melalaikan. Kita ini sholat nih, lalai sholatnya kita bahaya. Celakalah orang-orang yang lalai ini. Yang lalai saja celaka, apalagi kita ini meninggalkan. Apalagi kita ini lalai dalam sholat. Sudah waktu sholat, tetapi masih melalaikan sholatnya. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Keasikan buka, waktu azan pesanan belum datang, setelah azan pesanan datang, makan yang dipesan rata-rata makan berat itu Ustaz. Kalau bukber tuh, makan, setelah makan waktu maghrib selesai. Karena antara maghrib dan isya itu waktunya singkat. Antara maghrib dan isya itu waktunya singkat. Bukan takjil lagi itu. Itu bukan takjil lagi. Ini udah makan berat. Maka ada satu kebaikan dari bukber, itu kebaikannya adalah hubungan silaturahmi. Tetapi ketika merusak esensi dari ibadah-ibadah bulan suci Ramadan, apalagi merusak ibadah puasa sampai meninggalkan sholat dan sebagainya, banyak mana antara mudorot dan kebaikannya. Kalau banyak mudorotnya, tinggalkan. Banyak mudorotnya, maka kita tinggalkan. Karena hal itu bukan merupakan hal yang sunnah, apalagi hal yang wajib. Kita lihat, kalau memang banyak mudorotnya dari bukber, maka sebaiknya kita tinggalkan. Seperti itu, Ustaz. Antum tambahkan, Ustaz? Oh, dong, sedikit. Ada kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak daripada keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Mungkin tadi silaturahmi ya, bertemu sama kawan-kawan lama itu bagus. Tapi ketika dengan itu kemudian
banyak hal-hal kebaikan yang hilang, maka kita lebih baik tolak saja seperti itu. Atau disiasati dengan cara-cara yang lebih baik. Buka puasa bersama, Tapi ya udah tempatnya di tempatnya masjid di gitu. masjid, kemudian makanannya udah disiapkan jauh-jauh sebelum berbuka, atau mungkin buka bersama dengan air putih aja mineral lain itu lebih enak lagi. Nah, situ lah. Tapi nampaknya itu bakal diprotes sama panitia. Nggak seru ya? Gak seru. Itu saja. Itu benar apa yang disampaikan beliau, ada siasat. Bukan berarti tidak boleh ya sampai siasatnya. Kalau memang kita tidak merusak esensi dari ibadah puasa tadi, maka boleh saja. Salah satunya tadi yang disampaikan beliau mungkin siasat. Kita buka bersama masjid, di pelataran masjid, kita buka bersama dengan takjil, bukan makan berat maksudnya, takjil saja. Takjil ketika azan, kita sama-sama. Alangkah baiknya kalau memang diawali dengan kegiatan-kegiatan kajian. Betul. Jadi pada asar kita buat Kajian. kajian ilmu, kemudian setelah itu tiba waktunya buka, kita pergi ke pelataran masjid, kita sama-sama baca doa berbuka puasa, kemudian kita cicipi takjil ala kabarnya. Setelah itu kita jamaah bersama-sama, setelah itu kita kembali kepada rumah masing-masing dan melaksanakan ibadah. Nah, kira itu lebih ahsan dan baik Betul. daripada kita melaksanakan buka bersama yang terlalu liar. Iya. Yang terlalu liar ya, yang apa nyebutnya terlalu liar nih. Tak terkendali. Tak terkendali. Apalagi yang tidak puasa pun ikut buka bersama. Betul. Jadi ada bukber itu yang secara syar'i, ada bukber itu yang secara ugal-ugalan. Tinggal pilih saja. Tinggal pilih saja. Ada lagi. Gimana? Baik, Masya Allah, apa yang telah beliau ini sampaikan sangat pertama memotivasi diri kita untuk dapat memaksimalkan diri menyambut daripada datangnya bulan Ramadan ini. Kemudian untuk statement yang terakhir kita mintakan kepada beliau kata-kata motivasi untuk kita sebagai orang muslim, apalagi anak-anak muda ini, bagaimana kita ini bisa memaksimalkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Tentunya mudah-mudahan tayangan ini, siapapun yang melihat tayangan ini mudah-mudahan pilihan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi jalan kebaikan terkhusus bagi kami semua yang bicara ini dan bagi seluruhnya lah yang menyimak tayangan ini seperti itu. Maka kita pandang Ramadan ini, bagaimana kita memandang Ramadan tersebut. Ramadan datang tiap tahun. Ramadan adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa. Tapi keistimewaan Ramadan, berharganya Ramadan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai harga diri, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang istimewa seperti itu. Karena tentunya para sahabat, orang-orang saleh terdahulu memandang istimewa bulan Ramadan karena beliau-beliau adalah orang-orang istimewa. Nah, kita berusaha, ya, kita mungkin bukan siapa-siapa. Kita ini tidak tahu apa-apa dan bukan orang yang istimewa. Namun ada satu hadis Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka insya Allah akan digolongkan bersama mereka. Gitu. Maka kita ikuti para sahabat, yaitu dengan melihat, memandang keistimewaan bulan Ramadan ini dan niatkan kita semua mengisi dengan amal-amal istimewa sehingga kita termasuk orang-orang yang istimewa. Seperti itu. Ramadan tidak akan menjadi istimewa kalau kita tidak memandang Ramadan adalah bulan yang istimewa. Seperti itu. Sungguh istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa bulan kita hidup ini jauh dari Allah, banyak khilaf, banyak dosa. Selama 12 bulan, 11 bulannya kita berada di luar bulan suci Ramadan. Kita banyak khilaf sebagai manusia, kita banyak khilaf sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita banyak khilaf sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW.
di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita maksimalkan usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu setelah Ramadan ini umur kita panjang atau tidak, tetapi kita berdoa mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah, dan itu merupakan cita-cita dari semua umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ayo sama-sama kita maksimalkan Ramadan. Anggap Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang terakhir. Maka tidak ada hal yang paling istimewa selain kita memaksimalkan bulan yang istimewa. Apa yang beliau sampaikan itu sama, tidak ada hal yang paling istimewa selain kita mengistimewakan bulan yang istimewa. Dengan apa? Dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang mendengar di bulan suci Ramadan ini kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kita mendapatkan derajat takwa dan kita bisa kembali ke fitrahnya manusia, yaitu suci seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa tiap hari belajar, dan belajar, dan tetap bersama kami. Pantengin terus channel ini dalam kajian Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.